Hai guys, hari ini kita akan belajar mengenai laundry section. Sebelum kalian belajar, jangan lupa untuk subscribe channel ini, klik tombol like, share, dan juga komen ya. Selamat belajar! Pada video kali ini kita akan belajar mengenai apa itu laundry, revolusi laundry, tujuan dan manfaat laundry, struktur organisasi laundry yang ada di hotel, job description dari organisasi laundry, dan tanggung jawab dari masing-masing bagian laundry. Laundry atau pinatu adalah kata benda yang mengacu pada tindakan pencucian pakaian dan linen, di mana proses pencucian sedang dilakukan atau yang telah dicuci. Fungsi layanan laundry adalah sebagai tempat untuk memberi layanan pencucian linen hotel, uniform karyawan, maupun pakaian tamu yang kotor. Menurut Wikipedia, laundry merujuk pada pencucian pakaian atau tekstil. Laundry sering dilakukan di ruangan khusus yang biasa disebut dengan laundry room atau ruangan laundry. Dalam dunia perhotelan, laundry sendiri merupakan departemen yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memproses semua aktivitas pencucian, baik untuk keperluan operasional hotel maupun tamu hotel. Mari kita belajar mengenai sejarah laundry atau laundry evolution. Laundry pertama kali dilakukan di sungai dengan merendam dan membiarkan air membawa pergi bahan yang dapat menyebabkan noda dan bau. Cara seperti ini masih dilakukan di beberapa daerah pedesaan. Usaha untuk menghilangkan kotoran dilakukan dengan cara menggosok, memutar, atau memukul-mukulkan baju pada batu datar atau papan. Teknik ini umum digunakan di Eropa dan juga digunakan oleh pemukim di Amerika Utara. Teknik yang mirip juga telah diidentifikasi di Jepang bahkan di Indonesia. Di abad 19, bila tidak ada saluran air yang tersedia atau sungai, pinatu dilakukan di tong yang besar atau ember atau kuali logam yang diisi dengan air bersih dan dipanaskan di atas api. Air mendidih lebih efektif daripada air dingin dalam menghilangkan kotoran. Setelah bersih, pakaian diperas atau dipelintir untuk menghilangkan sebagian besar air. Kemudian digantung di tiang atau jemuran di luar ruangan untuk mencari udara kering atau kadang hanya disebar di rumput yang bersih. Di sekitar tahun 1864, dari American Civil War menunjukkan dua tentara bekerja keras dengan peralatan untuk mencuci atau biasa disebut washboard yang bisa dibawa ke tepi sungai. Pada periode ini juga sabun sudah mulai digunakan, yaitu senyawa alkali yang terbuat dari kayu abu, lemak dan garam yang dicetak kotak-kotak besar. Pemakaiannya dengan cara mencampurkan ke air panas untuk mencuci untuk menghilangkan spot noda. Pada dekade sekitar 1880-an, sabun cukup banyak tersedia. Perkembangan ilmu pengetahuan, industri, dan perdagangan memiliki dampak yang signifikan terhadap pekerjaan rumah tangga. Dari yang awalnya sabun kotak-kotak, pada masa ini mulai diproduksi sabun bubuk atau powder. Proses pinatu mulai berkembang dengan menggunakan pati kanji dan bubuk biru atau pati biru, atau disebut dengan blau atau blue untuk pakaian atau linen yang warnanya putih. Berbagai bahan kimia dapat digunakan untuk meningkatkan daya berlarut air seperti senyawa dalam soap root atau akar yucca digunakan oleh suku-suku asli Amerika. Pada 1870-an, sabun telah diproduksi dalam berbagai bentuk yang berbeda dengan kemasan yang baru seperti kotak, bulat, atau botol kaca untuk bahan cair, perwarna, dan produk untuk memulihkan pakaian hitam yang pudar saat dicuci. Borax dan soda cuci dikemas dalam berbagai nama. Borax bahkan digunakan sebagai nama merek untuk sabun dan tepung, dan diproduksi sebagai produk ampuh pembersih semua bahan. Pada periode 1870 sampai 1914, George Roy dan Christine Clark mulai mengembangkan produk bermerek atau branded, yaitu perlengkapan rumah tangga termasuk peralatan mencuci seperti bak logam atau panci, jemuran, jepitan. Pada awal abad 20-an mulai ditemukan proses mekanik pinatu dengan berbagai mesin cuci. Biasanya mesin ini menggunakan sebuah pengaduk bertenaga listrik untuk menggantikan menggosok dengan tangan pada sebuah papan cuci. Pada awalnya, mesin hanya menggunakan tenaga tangan, kemudian berkembang bertenaga listrik dengan bak berlubang dan berputar keluar. Air akan keluar juga berlebih dan siklus ini disebut siklus spin. Pada abad 20 sampai sekarang, proses mencuci sudah mengalami banyak perkembangan.
Bahkan sekarang kita bisa mencuci pakaian tanpa menggunakan air atau bisa disebut dengan dry cleaning. Linen yang biasa digunakan housekeeping umumnya berupa bedsheet, bed cover, pillowcase, towel, bagnet, dan blanket. Sedangkan linen yang ada di food and beverage berupa tablecloth, placemat, seat cover, napkin, dan dish towel. 3 fungsi utama laundry dalam dunia perhotelan yaitu 1. Sebagai service, di mana laundry dapat memberikan layanan cucian kepada tamu hotel dan meningkatkan kepuasan tamu. Kedua, sebagai revenue, atau menambah pendapatan hotel. 3. Performance, yaitu meningkatkan efisiensi kerja dalam penyediaan linen bersih. Dalam operasional laundry hotel dibagi menjadi 2 bagian, yaitu revenue production dan non-revenue production. Pertama yaitu revenue production. Revenue production artinya operasional laundry ditujukan untuk menambah pendapatan atau pemasukan hotel. Revenue production bisa berasal dari 2 sumber, yaitu guest laundry atau cucian yang berasal dari tamu, seperti melayani laundry, cuci kering, atau dry cleaning, dan setrika atau pressing. Yang kedua yaitu outside laundry. Outside laundry artinya hotel menerima cucian dari pihak luar, bisa dari sesama hotel ataupun dari customer selain tamu yang menginap. Yang kedua yaitu non-revenue production. Non-revenue production disebut juga dengan house laundry atau segala macam cucian milik hotel yang terdiri dari linen room, food and beverage linen, uniform atau seragam karyawan hotel. Jadi yang kedua, operational laundry tidak ditujukan untuk mendapatkan pendapatan atau pemasukan, melainkan membantu memaksimalkan operasional atau kegiatan hotel agar lebih maksimal dengan menyediakan linen yang bersih. Berikutnya kita belajar mengenai struktur organisasi layanan laundry. Akan ada 2 contoh struktur organisasi layanan laundry yang ada di hotel. Pada contoh yang pertama, kalian bisa melihat bahwa laundry di sini merupakan departemen yang berada di bawah naungan housekeeping. Biasanya, struktur organisasi ini tampak pada hotel yang tidak memiliki departemen laundry sendiri. Biasanya, hotel yang berbintang 1, 2, atau 3 atau hotel-hotel yang kecil. Di sini kita bisa melihat bahwa laundry manager berada di bawah eksekutif housekeeper. Laundry manager bertanggung jawab terhadap kelancaran kerja, baik operasional maupun administratif. Setelah ada laundry manager, di bawahnya adalah asisten laundry manager. Asisten membantu laundry manager menggantikan pada saat tidak berada di tempat selama operasional laundry dan dry cleaning berjalan. Menjadi asisten laundry manager tidak boleh mengambil kesimpulan sendiri. Di bawah asisten laundry manager terdapat laundry dan linen supervisor. Seorang supervisor bertanggung jawab merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinir, dan mengawasi seluruh kegiatan bawahannya dalam operasional laundry. Laundry dan linen supervisor membawai laundry attendant atau petugas laundry. Seorang laundry attendant mempunyai tanggung jawab yang pertama, menjamin memastikan kelancaran dan efisiensi dari laundry departemen dan semua lainnya yang terkait. Yang kedua, bekerja sesuai jadwal. 3. Menjamin layanan tamu dilakukan sesuai dengan SOP. Dan yang keempat, bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional. Pada contoh yang kedua, kita bisa melihat di sini struktur organisasinya lebih kompleks dan lebih banyak daripada contoh yang pertama. Di sini, artinya, Departemen Laundry berdiri sendiri dan tidak berada di bawah naungan Departemen Housekeeping. Sekarang kita belajar mengenai bagian atau seksi dari laundry. Yang pertama ada order taker dan laundry officer. Order taker adalah seksi yang bertanggung jawab atas order permintaan pencucian dari tamu melalui telepon. Setelah order dicatat pada order taker book, maka segera diinformasikan ke valet untuk diambil. Order taker juga bertugas membenahi arsip sebagai tenaga administrasi laundry. Ia yang bertugas mengarsip surat-surat yang masuk dan keluar,
serta berfungsi juga sebagai tenaga administrasi cucian laundry daily sales. Yang kedua yaitu valet service. Valet adalah seksi yang bertugas atau bertanggung jawab atas pengambilan dan pengantaran cucian tamu di kamar. Sebelum cucian tamu diantar, seksi ini harus mencocokkan dan memeriksa semua cucian. Cucian harus sesuai dengan laundry list dan kamarnya. Semua cucian yang datang harus dicatat dalam valet book atau form. Yang ketiga, sorter dan checker. Seorang sorterer bertugas untuk memisah-misahkan cucian tamu atas dasar jenis bahan, bentuk cucian, tingkat kotoran, dan warna cucian. Sedangkan seorang checker bertugas memeriksa seluruh cucian tamu sebelum diproses. Yang biasa diperiksa adalah kondisi baju seperti memperhatikan letak kancing dan juga saku. Seorang checker juga bertugas untuk memindahkan data dari laundry list ke buku cucian tamu. Setelah itu menyerahkan laundry list ke bagian laundry, dry cleaning, dan laundry office. Yang keempat ada marker. Marker merupakan seksi yang bertanggung jawab memberi identitas pada cucian untuk menghindari kekeliruan saat mengembalikan cucian. Seorang marker biasanya memberikan tanda ke setiap jenis cucian agar tidak tertukar dengan tamu yang lain. Untuk itu, biasanya seorang marker memberikan linen paper atau kertas kain yang kuat dan juga tahan air yang berisi mengenai nomor kamar, tanggal, dan kode dari si pembuatnya. Selanjutnya yaitu washer. Washer adalah seksi yang bertanggung jawab atas pencucian pakaian tamu dan linen hotel. Beberapa laundry hotel memisahkan washer untuk guest laundry atau outside laundry dan washer untuk house laundry. Seorang washer harus menimbang semua linen yang kotor sebelum masuk ke mesin cuci. Setelah itu baru melaksanakan proses pencucian dan pemerasan mulai dari pre-washing, washing, ekstraktor atau pemerasan, dan drying. Washer juga bertanggung jawab untuk mengontrol penggunaan bahan kimia dan menjaga kebersihan semua mesin dan peralatan yang digunakan. Selanjutnya adalah mangler. Mangler adalah seksi yang bertugas terhadap penyetrikaan cucian yang berbentuk lembaran, seperti sheet atau spray, sarung bantal atau pillowcase, napkin, tablecloth, dan lainnya. Seorang mangler menggunakan mesin yang disebut dengan mesin mangler. Lalu ada juga presser dan ironer. Presser dan ironer adalah seksi yang bertanggung jawab atas penyetrikaan atau pelicinan cucian tamu, baik guest laundry ataupun outside laundry, baik menggunakan mesin press atau utility press, ataupun setrika atau hand steam iron. Bagian selanjutnya yaitu finisher atau penyelesaian. Finisher adalah seksi yang bertanggung jawab pada penyelesaian pengepresan dan penyetrikaan pakaian setelah selesai dikeringkan. Pada bagian ini biasanya linen akan digantung untuk guest outside laundry dan petugasnya disebut dengan hanger atau hanging man. Untuk tamu in-house yang akan check out, pakaian yang sudah selesai dicuci biasanya hanya akan dilipat. Pakaian juga kadang-kadang dibungkus. Petugas yang membungkus pakaian tersebut disebut dengan wrapper. Yang kesembilan yaitu dry cleaning. Dry cleaning adalah seksi yang bertanggung jawab atas pencucian pakaian tamu yang tidak bisa dicuci dengan menggunakan media air, tetapi dicuci dengan sistem dry cleaning atau dicuci dengan menggunakan. Nah, bagaimana? Kalian sudah mengerti kan apa itu laundry dan juga bagian-bagian dari struktur organisasi laundry yang ada di hotel? Semoga video ini semakin membuat kalian belajar dan tetap semangat. Terima kasih.